dia juga sempat dimintai donasi ya sebagai donatur ya untuk beberapa event gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Nah, ketika dia sudah keluar, udah independen, baru aku ajak ke retorika. Ya dulu kesini aja, aku bilang gitu. Jadi bukan dia masih pakai logo Alkotra, gue ajak ke retorika, enggak. Nah, tapi kan di situ kan lu ada ajakan, Jun. Ajakan itu kan kayak apa ya, bisa kayak lu mengajak dia untuk gabung, "Yuk lu masuk ke family apa namanya retorika." Itu kan suatu mengajak juga ya dan menghasut juga kan. Biar orang itu ya udahlah, mau kayak gimana gitu kan. Enggak, gini perjelas ya. Gue jadi tidak sempat independen setelah keluar dari Alkotra itu. Gue tidak sempat independen, langsung berubah logo. Dengan alasan pertamanya gue vakum. Oke, gue akuin. Tapi pertama keluar dari Alkotra tuh sebenarnya alasannya gue dengan caranya tuh vakum, ya kan, izin mau vakum. Terus gue tanya besoknya ganti logo. Nah, berarti lu sempet independen, besoknya baru lu. Nah, sabar nih, gue tanya lagi nih, sabar. Lu waktu lu mau ganti logo itu udah diajak si Junot apa belum tuh waktu sebelum lu mau ganti logo tuh? Udah. Nah, berarti di situ Jun dia udah dapat ajakan sama lu dulu, Jun. Ya kan, makanya dia langsung nggak ada independen, langsung pas lu mau independen nggak ada independen kan, langsung diajak sama Junot kan. Ya kan? Nah, berarti di situ lu mengajak, lu menghasut. Lu tadi bilangnya nggak menghasut. Ini lu menghasut lo, gimana sih? Ini gue perjelas ya sekali lagi. Jadi waktu setelah gue tahu kebenarannya tentang si Abah Raizan alias Gigi Tonggos, langsung kan gue bilang izin gue mau vakum sama Bocil, sama anak-anak yang lain semuanya tuh, sama si Kristi semua gue pamit tuh. Sampai gue bikin momen, ya kan. Nah begitu selesai gue bikin momen, 1 hari setelahnya gue ganti logo. Ganti logo, oke. Iya, jadi memang ada pengajakan, tapi itu sudah didahului oleh niat si Mujun untuk keluar dari Alkotra. Iya, kalau misalkan dia punya niatan untuk keluar, kalau misalkan nggak ada undangan atau keajakan dari dulu, dia nggak mungkin masuk ke retorika, Jun. Soalnya kan di situ ada undangan dan ada apa ajakan dari dulu. Jadi ya udahlah, karena lu teman gua kan mau nggak mau gitu kan. Iya kali kan lu nolak gak enak, gak mau lu nolak enak gak enak kalau nolak kan. Jadi ya udahlah, teman gua gitu loh, Jun. Sebenarnya lu sebenarnya siap ya gua mau dia keluar gini. Ada kasus itu. Nah, dia udah ada niatan keluar karena kasus itu, berarti bukan ya betul bukan karena gue. Nah, karena dia udah ada niatan keluar, baru gue ajak gabung ke retorika. Nggak masalah dong orang dia udah ada. Nah, karena juga gini gue perjelas juga di PRD. Jadi kenapa gue mengiyakan ketika Junot mengajak gue ke retorika, karena di situ Junot tuh mau membuat satu kultur yang apa namanya ya, kayak ada yang diambil dari Alkotra tapi dibikin dengan caranya yang beda gitu. Karena waktu itu percaya nggak percaya, waktu itu sempat sebelum gue keluar itu, pas pertama kali gue mau keluar itu sempat mau dibikin ada namanya uang kas. Ingat lo Jun, yang diinin sama inisiasi sama si Bocil. Ingat gak Jun? Yang waktu pas yang masalah mau dibikin uang kas kan lo kontra itu. Situ. Nah itu juga salah satu kenapa gue mengiyakan dari ajakan si Junot, karena kultur yang dibikin di Alkotra pada saat itu juga udah nggak sehat. Mau dibikin uang kas per bulan itu 10.000 waktu itu. Mojo kesetrum. Iya, gue sambil ngecas. Oke, berarti pas di situ kan ada kultur untuk namanya uang kas ya. Itu per bulan, per minggu atau per hari tuh 10.000 itu, Mojo. Sebenarnya sih itu kalau diinisiasinya dari Bocil pada saat itu sebenarnya diinisiasinya per bulan. Cuman mana tahu ada yang mau istilahnya per minggu atau per 2 minggu sekali, terserah gitu. Oke, terus Jun, lu kenapa bisa kontra Jun dengan Bocil tentang uang kas tersebut, Jun? Alasan lu kenapa, Jun? Ya karena emang dalang dari penyeludupan uang kas ini Bocil sama Raizet pas waktu dari Alkotra ya. Nah, ketika Bocil udah keluar dari Alkotra, baru tuh diungkap semua sama si Bocil. Nah, baru bentrok banget nih sampai Bocil ngajak si Raizen sesi kan. Tuh. Awalnya mereka nggak percaya pas aku bilang ini dimainin uang.
sama si Bocil. Soalnya uang kas itu ditransfer ke, kalau nggak sama Bocil, ke Ryzen. Antara dua orang ini, mereka yang megang duitnya. Oh, makanya di situ terjadi namanya collaboration antara lu sama Bocil. Oke. Terus alasan lu keluar tuh karena itu juga? Atau karena hal yang lain? Ya karena itu salah satunya, dan gue merasa ini mantul nih. Gue merasa dihianati ya. Jadi pada waktu saat terakhir dalam kontrak, gue ditunjuk sebagai salah satu panitia event. Nah, event itu gue yang ngatur rules-nya dan gue yang ngatur poin-poin penilaiannya. Jadi kita menyepakati bahwa di event itu nilai taplop itu nggak akan dihitung. Poin taplop nggak dihitung. Dan semuanya sepakat, event berjalan. Setelah semifinal, ternyata juri kan si mereka nih, si Ryzen juga. Yang tadinya harusnya room event itu room Glow, pindah ke roomnya si Ryzen. Terus tiba-tiba tanpa ada omongan kepada tim panitia, tiba-tiba event taplop dihitung, dimasukin nilai. Nah, yang main kontestan nih, protesnya kemana? Ke gue, karena gue panitianya. Bang, kok taplop dihitung? Katanya kemarin nggak dihitung nilai, nggak dihitung poin. Lah gue bingung dong. Lah siapa yang ngitung? Aduh, mama mertua gue nelpon lagi bentar. Oke, kita jeda sebentar ya teman-teman untuk rekrutan ini bentar ya. Lu waktu di Alkotra sebelum di Alkotra di mana tuh? Sebelumnya gue di family kecil, kayak di family kecil-kecilan lah, kumpul-kumpulan aja. Nah, gue tanya nih sama gue mau nanya tuntas banget sama lu Mojo. Lu kenapa bisa masuk ke Alkotra? Nah, kalau itu awal mulanya dari si Saints. Mungkin lu kenal Saints. Dulu ada anak Alkotra yang namanya Saints. Nah, jadi awalnya tuh dari dia. Gue kenal dia waktu dari temen gue cewek namanya Tia. Nah, si Tia ini ada problem. Waktu itu dia roomnya dirusuhin sama orang nggak tahu siapa. Terus gue ada di situ, dan gue yang sebenarnya gue yang nanganin waktu itu orang yang rusuh. Terus tiba-tiba dia nongol nih si Saints. Pas udah mau selesai dia nongol juga. Akhirnya tuh orang yang rusuh keluar. Akhirnya gue bilang sama si Saints, gue boleh ngobrol sama lu sebentar nggak? Soalnya gue ada perlu nih. Apa tuh? Ada sedikit cerita yang mungkin bisa jadi bahan kalian gitu. Waktu itu pada saat itu gue ada problem sama cewek gue, adalah mantan gue dulu. Nah, singkat cerita dari situlah gitu. Gue kenalan akhirnya sama si Ryzen, sama si Bocil, sama Inov, sama si Daniel. Gitu. Kenalan lagi kita. Bentar. Iya. Neki, ganti judul roomnya podcast. Topiknya Alkotra Story. Kasih update-nya ke DPRD. Gue narasumber. Oke, boleh. Ini sambil berjalan loh. Jadi dulu masih sedikit banget anggota Alkotra tuh. Sampai pas gue OPM juga masih sedikit, masih beberapa orang. Belum ada Poras, belum ada Meju, belum ada yang lain. Masih pas zaman gue, Jun, udah kayak sampai puluhan deh waktu itu, Jun. Ya, itu baru sampai 30 apa 40. Nah, jadi Jun, yang pertama, yang ini gini. Itu lu Mojo dulu apa Junot dulu nih masuk ke Alkotra? Junot. Jauh, gue duluan. Junot duluan. Gue setahun setengah di Alkotra. Oh jadi Junot duluan nih, baru Mojo. Oke. Iya, Kaneki setelah gue. Kaneki masih pakai fotonya Kaneki. Iya, benar. Nah, jadi oke. Jadi kan Alkotra ini terkenalnya sama apa namanya? Potensi ya, kayak lu punya bakat lu terima gitu. Lu nggak punya bakat gak diterima. Bener gak sih kayak gitu Alkotra? Iya, awalnya gitu, tapi semakin lama itu mengendur. Awalnya kayak gitu nih Ki. Jadi kalau lu nggak bisa apa-apa, lu nggak bakal masuk Alkotra. Beneran. Gue pun bisa masuk Alkotra karena gue bisa nyanyi waktu itu. Kultur cari orang-orang yang bertalent itu tetap dulu gue disuruh cari anak-anak dari psikopat Aleta atau siapa ya,
Pokoknya ada yang nyanyi, gue farming sama Jun nih berdua. Kalau ada yang bagus DM, suruh masuk Alkotra. Itu pas zaman gue, Jun udah keluar mungkin. DPRD belum masuk, DPRD belum. Oh, jangan bawa saya tidak masuk ke situ. Saya Iya, jangan lupa Kaneki, Junot, juga dulu Abah Ryzen, ya kan, pernah bersabda, barang siapa yang bisa berdonasi di Alkotra, tolong diajak. Iya betul. Karena itu serius kayak gitu. Regin serius kayak gitu. memang kayak gitu. Tapi dia nggak ngungkap. Jadi gini. Nggak secara langsung, tapi pakai bahasa kode-kode gitu lah. Di Alkotra itu ada beberapa grup. Ini grup, misalnya kalau dulu kan belum ada family emblem kayak gini ya, grup inti kayak gini. Nah jadi dulu itu kan memang pakai grup yang chat. Nah jadi selain grup chat ada yang namanya grup pengurus. Nah isinya orang-orang yang jadi pengurus di Alkotra. Nah itu untuk membahas sesuatu yang penting, yang nggak bisa dibeberkan sama yang lain gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh cuman di chat gitu. Terus ada juga grup-grup event sama grup-grup yang lain. Jadi memang ada beberapa grup di situ dan nggak semua orang tahu itu. Berarti hanya itu sebutnya apa ya? Rahasia ya, grup rahasia untuk pengurus ya. Orang lain nggak bisa tahu gitu ya. Oke. Member sekalipun nggak bisa tahu mungkin ya. Nggak bisa tahu. Bahkan kalau mau approman itu kita diskusinya di grup itu dulu. Jadi orang yang member-member lain nggak tahu. Kalau kita udah sepakat sama alurnya, baru dikasih tahu ke grup yang rame. Sini kita approman. Nah, gue salutnya di Alkotra sampai sekarang belum ada yang bisa nyaingin Alkotra dalam hal kekompakan. Beneran. Itu anak-anaknya solid banget, kompak banget. Kalau ada event, rame-rame nyerbu ke event buat typing. Iya. Nggak ada sampai sekarang belum ada. Kalau untuk masalah typing jangan lupa juaranya tuh Windy sama si Shark. Itu paling juara. Wow, Windy terkenal dengan typing ini ya. Wow. Nah, jadi Alkotra itu keren karena orang-orang di dalamnya, bukan karena Ryzen-nya sebenarnya. Ya, Ini lu nggak ada unsur ngejilat kan, nggak ada kan ya? Lu ngomong apa aja kan? Nggak ada, memang benar-benar orang yang bertalent. Bener, bayangin ya, faktanya gitu. Inok itu benar-benar punya studio rekaman di rumah. Terus Inok ngajak temennya yang memang anak rap, si Wandi sama si siapa satu lagi ya, Renzel. Itu memang rapper mereka di real. Bener. Dan yang lain, belum lagi yang lain, si Mike Swag itu dulunya di Alkotra juga namanya Rich. Bener. Si Tania. Oke. Kalau di event pasti Alkotra turun. Yang dukung nggak main-main. Di Alkotra itu berarti kalau misalnya ada event tuh nyebru jadi nyerang ya, kayak yuk kita serbu yuk, ini event ini kita serbu apa gitu. Jadi kulturnya gini. Bentar gue cerita sedikit. Karena gue cerita 10 menit lagi Kaneki mau event. Nah kita ngumpul dulu di room di sini, anak-anak kumpul, kita mau dukung si Kaneki mau event nih 10 menit lagi. Nah kita kumpul, udah 10 menit udah event mulai, Kaneki ke room event. Nah yang tadinya di room itu pindah ke sana. Sebelumnya kita kayak ngumpul-ngumpul dulu, semoga ini ya, lu tes jaringan dulu, lu tes suara dulu di situ, tesnya di room. Nah pas dia pindah ke room event, baru kita pindah rame-rame buat dukung. Ini typingannya nanti gini ya, copy paste. Nah udah sampai di room tuh tinggal paste semua. Jadi room tuh penuh dengan typingan Alkotra. Oke. Iya, tapi gini Jun, mungkin kalau lo ingat ya, waktu itu masih zamannya masih ada si Sins, kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah gue masih ada sih waktu itu. Jadi eventnya itu event launching apa event apa gitu, gue lupa. Padahal di situ Alkotra tuh tidak diundang. Alkotra tuh nggak diundang, dan di situ pokoknya Alkotra tidak terdaftar di situ. Terus waktu itu tiba-tiba si Ryzen nih kayak enggak. Pokoknya Alkotra di situ tidak terdaftar.
sebagai tamu undangan. Jadi waktu itu akhirnya si Ryzen tuh kayak lagi gabut, iya kayaknya masih ada si Sense deh. Jadi Alcotra si Ryzen gabut, terus datang dia ke room itu. Pas gue baru masuk kayaknya tuh. Nah terus si Ryzen minta naik, dikasih lah si admin naik. Terus katanya dia bilang, gue minta ini sepongku dikosong, gue minta anak Alcotra semua ini atas katanya. Jadi room itu diakuisisi Alcotra. Wah itu momennya bagus banget sih itu. Waktu itu lagi zaman-zamannya up banget sih. Terus juga dulu tuh kita selalu nge-backup family. Misalnya ada family yang ditindas, family yang di approve. Salah satunya family GSF. Tahu nggak? Gold Swan Family ya? Ya GSF. Kan? Nah dia kan sempat di approve sama family apa ya waktu itu lupa. Nah kita ngebela di situ dan itu pecah banget. Sampai si Renat minta terima kasih ya. Gitu sampai kalau kita event tuh GSF tuh support, bantu tabur-tabur gitu. Saya fokusnya cari relasi dulu. Nah gue sukanya di Alcotra gitu karena menurut gue Alcotra banyak nebarin positif vibes termasuk. Dan gini satu lagi gue tambahin, di Alcotra itu kalau kita lagi rapat atau lagi kumpul itu bisa setara apruman. Maksudnya dalam arti kayak bisa 60 orang lebih di dalam room. Itu keren. Solid memang. Oke. Jadi itu story apa ya sebetulnya mantan Alcotra nih, gila. Sangat luar biasa ya kalian ya. Mengingat masa-masa Alcotra. Sampai sekarang masih ingat. Oh iya, kalau boleh tahu kalian masuk di Alcotra tahun berapa ya? Iya, halo. Kok Bapak seperti itu? Kita bertanya. Bapak waktu itu tahun 2020 dari Bapak Kaneki. Terus dari Bapak Juno tuh tahun berapa, Pak? Apa? Kaneki 2020 beneran? Masa iya? 20. Nih, gue ceritain awal gue masuk Alcotra itu. Oke, bentar kita ceritanya bentar ya. Aku tanya saya satu-satu dulu ya. Berjalan nih, Cok. Ya, Junat berapa? Tahun berapa, Junat? Aku 2019 kalau nggak salah bulan Mei. Oke, Junat 2019 bulan Mei. Mojo. Kambing kau pikir aku kucing. Tahun berapa Mojo? Gue Januari 2020. Wow, Januari. Oke, thank you kan semua anak-anak mantan bapaknya Ryzen. Ciao.